Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan teoris mimetik yang terdapat pada karya sastra. Secara umum, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mendasar pada hubungan karya sastra dengan univers atau semesta atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra itu. Tetapi menurut beberapa pakar mimetik menurut Abrams, pendekatan mimetik adalah pendekatan karya sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Sedangkan menurut pendapat Plato tentang seni, menurut Plato seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang nampak, dan seni yang terbaik adalah lewat mimetik. Nah, tadi kan kita telah membahas sedikit mengenai teori mimetik. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis suatu karya sastra dengan menggunakan pendekatan teori mimetik. Karya sastra yang akan kita analisis pada kesempatan kali ini yaitu puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang tersohor pada angkatan 45. Beliau telah menghasilkan banyak karya sastra, di antaranya puisi Senja di Pelabuhan Kecil yang dibuat pada tahun 1946. Puisi ini memiliki makna yang tinggi bila dikaji dengan baik. Puisi ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan mimetik, karena pemilihan bahasa dalam puisi ini memiliki nilai kehidupan nyata di mata pembaca. Nah, sekarang kita coba menganalisis puisi Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pulau Kecil. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil, ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Terdapat pada bait ke-1, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita tiang serta temali, kapal, perahu tidak bertaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu, turun gerimis yang mempercepat kelam menambah kesedihan penyair. Dan ada kelepak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan lagi berenang, kegembiraan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda di sekeliling pantai. Dia merasa, aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung sekalian selama jalan, jadi setelah penyair menapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya.
Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat seduh sedang tangisnya dapat dirasakan. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap harapan sekali tiba di ujung dan sekali yang selamat jalan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Amanat dalam puisi ini yaitu penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sesungguhnya dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu dengan total. Puisi ini mempunyai nilai literer yang tinggi. Penyair mengungkapkan perasaan duka yang kuat, dengan itu cinta yang sesungguh-sungguhnya dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Pemaknaan sebuah puisi dengan menggunakan pendekatan mimetik di dalam kajian atau tulisan itu hanyalah sebagian dari cara untuk memahami dan menggali kandungan pada puisi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis puisi menggunakan pendekatan mimetik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.